tentang investasi, diversifikasi portofolio sebagainya. Kalau boleh tahu dari konten itu kamu sumber datanya dari mana? Kalau sekarang kan sumber data banyak ya Pak ya, kita bisa akses berita, kita bisa akses ChatGPT gitu ya. Jadi konten itu sebetulnya soft selling ke nasabah daripada maaf misalnya rate gitu ya itu semua pasti gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa edukasi juga calon-calon nasabah ini tentang kenapa sih harus nyimpen di Indolife gitu, kenapa nggak di tempat lain, apa gunanya gitu. Jadi konten-konten itulah yang saya bikin, yang saya bagiin gitu ke nasabah calon. Yang 36 yang mana? Ini kemajuannya banyak, cepat dan banyak ya untuk dari segi polis dan premi. Gimana cara Marcella untuk menahan klaim? Nah, ya, karena di sini Marcella biayanya 0,2 nih, makanya klaimnya kecil. Jadi boleh nggak Marcella bagikan ketika pada saat nasabah jatuh tempo nih? Tadi kan kita balik lagi Pak Juli udah sampaikan ke RS. Salah satunya adalah loyalitas. Ini kan katanya kamu mencoba agar nasabah tuh loyal sama kita. Kira-kira apa sih yang Marcella utarakan ke nasabah supaya klaim itu nggak usah terjadi lah, kalau bisa malah apa? Ya, ini juga yang jadi challenge ya gitu ya, tantangan apalagi tahun kemarin karena kemarin tuh emasnya naik banget gitu ya, dan saya ngikutin banget. Nasabah itu pasti cenderung akan mencari tempat yang yieldnya tinggi gitu ya. Jadi otomatis di situ saya coba menempatkan sepatu saya tuh di nasabah. Kalau saya jadi nasabah, kira-kira apa ya yang bikin saya tetap mau stay di Indolife gitu. Tadi saya di sana bikin coret-coret gitu ya Bu. Mungkin bisa jadi insight juga. Jadi saya selalu bilang Ci, namanya investasi. Rule number 1 is protect what you have. Kita harus protect dulu yang kita udah kumpulin. Caranya diversifikasi. Diversifikasi itu kayak gimana sih gitu ya? Misalnya Indolife 50%. Apa sih biasa nasabah pasti pengennya lebih tinggi ya? Beli emas gitu atau beli saham. Saham 30%, kripto misalnya 20%. Nah, nanti kita lihat yieldnya berapa. Misalnya Indolife 7, saham 10, kripto 20. Kalau kita jumlah, itu 1 tahun dapatnya 10%. Saya bilang, daripada cici koko cuma taruh di saham doang, lebih baik dipecah-pecah. Karena nyimpen di 3 tempat juga, untungnya 10%. Kalau kita sebar gitu, jadi kita atur presentasinya lah gitu. Nah, itu kalau naik. Kalau turun gitu kan, karena kan nggak ada yang jamin juga. Emas itu naiknya tahun ini, kalau nyimpen di 2011 itu nggak naik, 2018 naiknya sedikit gitu. Orang akan bilang rugi taruh di emas. Jadi logika itulah yang saya sampaikan ke nasabah bahwa nggak ada yang tahu gitu besok kan akan gimana. Jadi lebih aman dibagi. Gitu. Kalau untuk NC sendiri kamu gimana Marcella mencarinya? Ini rata-rata 8 per tahun 8. Mungkin perkembangannya ada. Itu kan buat nambahin aset kamu juga, buat nambahin portofolio kamu juga.